Perkenalkan, nama saya Timotius Rudolf Diopantusui dengan NPM 20066042666 dari Fakultas Farmasi dengan program studi S1 Farmasi. Saya di sini akan menjawab soal UTS, yaitu 7 nomor dari 10 nomor yang diberikan, yaitu nomor 2, 3, 5, 6, 7, 9, dan 10. Nomor 2, jelaskan bagaimana tata pewahyuan terjadi menurut Dei-Verbum 2. Menurut Dei-Verbum 2, tata pewahyuan itu terjadi melalui perbuatan perkataan yang sangat amat terjalin dengan erat, sehingga karya yang dilakukan oleh Allah selama sejarah keselamatan memperlihatkan dan meneguhkan ajarannya. Dalam wahyu ilahi, nampak kebenaran tentang Allah dan keselamatan umat manusia melalui Yesus Kristus sebagai pengantara dan pemenuhan wahyu itu sendiri. Nomor 3, jelaskan apa itu kristologi ascending dan descending. Mengapa kedua pendekatan tersebut tidak bisa dipisahkan? Kristologi ascending atau model kristologi dari bawah merupakan model kristologi yang berpangkal dari Yesus historis. Yesus Kristus datang ke umat manusia melalui sabda dan karyanya, sehingga menjelaskan misteri Yesus Kristus, yaitu wafat dan kebangkitannya. Kristologi descending itu model kristologi dari atas, merupakan model kristologi yang berpangkal dari Allah itu sendiri, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kristologi ascending dan kristologi descending tidak dapat dipisahkan, karena kita umat Katolik percaya bahwa Yesus Kristus dari surga datang ke umat manusia, ke bumi, untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyelamatkan umat manusia. Yesus Kristus wafat di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, dan naik surga, dan dimuliakan sebagai Allah. Nomor 5, jelaskan mengapa Yesus Kristus disebut sebagai puncak pemenuhan wahyu Allah. Yesus Kristus dianggap sebagai puncak pemenuhan wahyu Allah karena dalam Yesus Kristus itu nampak Allah yang Maha Esa. Dalam Yesus Kristus, melalui kata, karya, dan pribadinya, Yesus Kristus mengajarkan ajaran kasih bagi umat manusia. Nomor 6, jelaskan siapa itu manusia dan tugasnya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Dalam kisah tersebut, manusia itu diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar dari Allah. Dalam kisah tersebut, manusia ditugaskan untuk menguasai seluruh isi bumi. Jadi manusia itu bebas untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi, tetapi manusia diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat itu. Selanjutnya manusia ditugaskan untuk beranak cucu dan memenuhi isi bumi. Yang selanjutnya ada manusia ditugaskan sebagai co-kreator Allah, atau manusia sebagai rekan kerja dari Allah. Jadi manusia itu ditugaskan untuk merawat dan meneruskan umat manusia, dan manusia sebagai pengantara dari karya Allah. Yang nomor 7, jelaskan apa maksudnya iman berdimensi intelektual, moral, dan spiritual. Iman berdimensi intelektual yaitu di dalam iman terdapat kebenaran, kejelasan, dan kepastian mengenai Allah yang Maha Esa. Iman yang berdimensi moral atau bonum memiliki maksud dalam iman itu terdapat norma-norma yang akan menjadi pedoman bagi umat yang beragama. Jadi, norma-norma ini akan menuntun umat manusia ke jalan yang benar, sesuai dengan moral dan ajaran dari Tuhan. Yang selanjutnya ada dimensi spiritual. Dimensi spiritual atau fulcrum, yaitu di mana iman itu dihidupi dalam kehidupan spiritual manusia yang beragama. Jadi manusia itu memiliki hubungan spiritual dengan Allah, relasi ke atas dan relasi secara vertikal,
dan hubungan dengan sesama manusia, yaitu relasi secara horizontal. Dan juga melalui hubungan spiritual ini, kita sadar akan keikutsertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya nomor 9, jelaskan apa itu homo religioso. Jadi homo religioso itu berarti manusia yang religius atau manusia yang beragama atau manusia yang memiliki agama. Jadi manusia ini beragama, di mana agama itu sebagai pedoman hidup, aturan hidup untuk menuju jalan kebenaran dan keselamatan. Yesus. Dalam agama juga ada Sang Pencipta yang Maha Esa yang akan kita sembah dan sebagai penyelamat. Yang nomor 10, jelaskan sikap Gereja Katolik tentang iman dan ilmu pengetahuan. Berikan contoh. Gereja menegaskan iman dan ilmu pengetahuan itu tidak dapat dipisahkan. Gereja menegaskan akan menerangkan iman kita terhadap Allah. Ilmu pengetahuan jika dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka akan mengungkap kebenaran tentang Allah. Iman dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Karena dalam iman itu terdapat dasar-dasar yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan diperlukan. Sehingga kita itu tidak akan jatuh dalam tahayul. Misalnya itu dalam teologi, iman mencari pemahaman. Terus, ilmu teologi dan ilmu filsafat tidak dapat dipisahkan karena ilmu filsafat itu memberikan pendasaran yang rasional dan memberikan komunikasi iman yang harus dijelaskan oleh ilmu teologi itu sendiri. Demikianlah jawaban dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.